Sebuah truk bermuatan material tanah urukan terguling di flyover Dermoleng, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. DPC Demokrat Kabupaten Pati gelar aksi cap jempol darah sebagai wujud cinta untuk Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang mulai memastikan kondisi kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, seorang wanita di Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakan dalam kondisi lebam-lebam di muka, sembari memeluk ketiga anaknya yang masih hidup. Masyarakat Pati digemparkan oleh mayat perempuan di rumah kontrakan di Perum Gria Pesona Dusun Ngipik, Desa Kutoharjo. Perempuan berinisial P meninggal dalam kondisi wajah lebam, sembari memeluk ketiga anaknya. Anak pertama berusia 4 tahun, anak kedua berusia 2 tahun, dan anak ketiga berusia 26 hari. Sementara itu Mas Huri sang suami bekerja di Rembang dan pulang ke kontrakan sekira pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Ia mendapati istrinya sudah terbujur kaku. Melihat hal itu, dirinya langsung meminta bantuan ke warga. Warga pun langsung mengevakuasi ketiga anaknya yang sudah dalam kondisi dehidrasi berat dan kelaparan. Anak pertama dan kedua diamankan di rumah perangkat desa, sementara anak ketiga yang masih bayi langsung dilarikan ke RSUD Suwondo Pati untuk mendapatkan perawatan. Wahyu selaku Ketua RT 9 RW 3 Perum Gria Pesona mengungkapkan, ketika dirinya berada di tempat kejadian, sempat mencium bau yang tidak sedap, dan bersama warga lain langsung mengamankan ketiga anak B untuk mendapatkan penanganan. Tadi malam itu suaminya pulang, Mbak, jam 21.20 sampai rumah, itu buka rumah, terus nggak tahu di dalam ngapain ya. Selang 5 menit itu keluar rumah, minta tolong tetangga. Tetangga itu bilang istrinya tidur kaku, ada luka gosong-gosong di pipi lah. Warga sekitar terus ke situ, selang 5 menit warga ngubungi saya ke situ. Sepertinya ya pas saya ke situ memang sudah meninggal. Pada hari Selasa 13 Juni lalu sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Catur Heru Santoso selaku tetangga depan rumah B sempat melihat B beraktivitas di teras rumah untuk menjemur pakaian. Catur menyebut bahwa dalam kesehariannya, B jarang berinteraksi dengan warga sekitar, dan sang suami pun jarang pulang ke rumah lantaran bekerja di Rembang. Waktu itu hari Selasa pagi sekitar jam 8:30 lah. Gimana? Dia jemur pakaian di sini. Ya, nyapa gitu. Iya. Selasa pagi. Tapi sehari-hari nggak ada nganu, Pak? Ya, saya katakan tertutup, jadi untuk tetangga yang nggak tahu mengenai kehidupan keluarganya dia. Kalau suami sendiri sering pulang atau gimana, Pak? Yang saya tahu itu kadang 1 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Itu paling lama di sini 2 hari. 2 hari. Ya. Terakhir semalam ya, Pak? Yang pulang sebelum semalam itu kapan suaminya? Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu. Setiap Sabtu Minggu ya? Nggak mesti pulangnya, cuma kadang paling lama itu 2 hari. Belum diketahui penyebab kematian ibu 3 anak ini. Kini jasad B dilakukan otopsi di Rumah Sakit RAA Suwondo Pati, dan polisi masih mengumpulkan barang bukti serta keterangan termasuk dari Mas Huri suami B. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebuah unit dump truk bermuatan material tanah urukan terguling di flyover Dermoleng, Kecamatan Temanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Akibat kecelakaan tersebut, 1 orang tewas dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka tertimpa truk dan material tanah. Dam truk bernomor polisi B9391AU yang dikemudikan Ujang, 44 tahun warga Cirebon, Jawa Barat terguling di bahu jalan di flyover Dermoleng, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Truk dan muatan tanah tersebut tumpah ruah menimpa 2 sepeda motor warga yang tengah melintas. Akibatnya seorang warga tewas dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Korban tewas diketahui bernama Amdan, 26 tahun, warga desa Kubang Wungu, Kecamatan Ketanggungan, Brebes. Korban tewas saat ini sudah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kasat Lantas Polres Brebes AKP Edi Sukamto mengatakan kejadian bermula dari dam truk bermuatan tanah dari arah Perupuk menuju Tanjung tiba-tiba oleng ke kanan dan terguling menimpa 2 pengendara sepeda motor. Satlantas Polres Brebes telah memintai keterangan pengemudi dam truk dan sejumlah saksi. Kecelakaan tunggal ini diduga akibat rem truk tidak berfungsi normal. Kronologisnya kendaraan dam truk ini mengarah dari arah selatan Songgong menuju ke Pejagan. Sampainya di sini jadi oleng ke kanan. Karena jadi menyebabkan 2 kendaraan tertimpa muatan. Pengemudi truk masih diperiksa secara intensif oleh unit Gakum Satlantas Polres Brebes. Ujar pengemudi truk mengatakan pihaknya telah berusaha melakukan pengereman saat melewati turunan, namun kendaraannya terus melunjak. Karena khawatir terjadi banyak korban, ia pun terpaksa membanting setir ke kanan hingga terguling menimpa 2 pengendara sepeda motor. Kejadian remblong. Remblong itu Ya, pas turunan. Pas turunan saya berusaha daripada ke bawah, saya takut saya buang kanan. Ternyata tumpah. Tumpah. Ya nggak tahu ada Sepeda motor. Berapa? Hah? Sepeda motor berapa? Sepeda motor kayaknya Vario, terus Scoopy sama Beat. Oke. Satu semua. Tertimpa urugan itu. Tertimpa urugan. Ada yang tertimpa urugan, ada yang lecet-lecet, yang tertimpa juga ada. 2 korban selamat yang mengalami luka-luka hingga saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Sementara proses evakuasi memakan waktu hampir 1 jam dan sempat terjadi antrian panjang kendaraan. Dari Brebes, Gus Fadila, Lingkap TV melaporkan. Pemirsa, kasus perampokan atau pembegalan terhadap pedagang nasi goreng yang terekam CCTV viral di media sosial dalam sepekan terakhir. Perampokan tersebut berhasil dibekuk tim Resmo Polres Brebes. Pelaku diketahui ternyata adalah paman dan keponakan yang dalam 6 bulan terakhir telah melakukan aksi kejahatan sebanyak 5 kali. Inilah video rekaman CCTV yang viral dalam sepekan terakhir, di mana dalam video tersebut nampak 2 orang begal mendatangi pedagang nasi goreng dan karyawannya menggunakan sepeda motor di pinggir Jalan Pantura, Tanjung Brebes, Jumat malam pekan lalu. Kedua pelaku yang membawa senjata tajam, celurit, dan samurai langsung merebut tas berisi uang sebesar Rp407.000 dan 2 HP milik kedua korban, yaitu Taufik Hidayat dan karyawannya Rido, di bawah ancaman senjata tajam sebelum akhirnya pelaku berhasil kabur. Tim Resmob Satreskrim Polrestabes Brebes pimpinan Aibtu Tito Ambar Pramono memburu kedua pelaku yang terekam CCTV. Pelaku pertama, Nur Fauzi, ditangkap di rumahnya di Desa Kelampok, Kecamatan Wonosari, Brebes, dan satunya yakni di tempat persembunyiannya di Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis dini hari. Keduanya kemudian digelandang polisi ke Mapolres Brebes untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolres Brebes AKBP Guntur Muhammad Tarik mengatakan kedua pelaku telah melakukan aksinya di 5 TKP yang ada di wilayah Polres Brebes dalam kurun waktu 6 bulan. Keduanya menjadi target karena telah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan lantaran korbannya diancam dengan menggunakan senjata tajam. Penyelidikan, kita berhasil mengungkap 2 pelaku tersebut.
yang dimana korban merupakan pedagang yang di daerah Ketanggungan, berdagang nasi goreng. Oh, mohon maaf, di daerah Tanjung. Nah, hasil pengungkapan ini kita dapat 2 orang sebagai pelaku utama dan keduanya adalah pelaku dalam kurun waktu 4-6 bulan ini mempunyai kurang lebih 5 TKP. Akibat perbuatannya, kedua tersangka kini dijerat dengan pasal 365 dengan ancaman kurungan maksimal 12 tahun penjara. Guna penyelidikan lebih lanjut, 2 senjata tajam dan sepeda motor pelaku kini diamankan sebagai barang bukti. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Mengaku siap memberikan dukungan di Pilgub DKI 2024, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Jaya Rosario Den Marsal alias Hercules bertemu empat mata dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Hercules mengaku kesiapannya mendukung Gibran Raka Buming Raka untuk maju dalam kontestasi Pilgub DKI 2024 mendatang. Dukungan tersebut pernah ia lakukan pada Jokowi saat maju Pilgub DKI 2012 silam. Hercules mengaku siap mendukung Gibran, seperti mendukung Joko Widodo berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada pesta politik Pilkada DKI Jakarta 2012. Hercules mengungkapkan pengalaman pahit saat dirinya mendukung Jokowi di Pilgub DKI melawan petahana mendapatkan cacian dan ancaman. Namun ia tetap mendukung Jokowi yang akhirnya Jokowi Ahok menang dalam Pilgub DKI Jakarta kala itu. Bilang ada pilih ke sana ya saya tadi ngobrol sama beliau dia sih enggak, cuma ketawa-ketawa sih. Ya cuma dengarnya kayak gitu sih, siap. Oh pasti. Nah, saya kan tidak bisa dibeli orang gitu loh, dukungnya. Yakin lagi. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengelak pertemuan tersebut membahas tentang politik. Meski demikian, ia mengaku sempat ditanya oleh Hercules terkait Pilkada DKI Jakarta. Ya, enggak cuma aku santai. Kan 2024 sudah semakin dekat. Sementara itu, Gibran menyebut bahwa pertemuannya dengan Hercules ini merupakan pengalaman kali pertamanya. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, Dewan Pimpinan Cabang Demokrat Kabupaten Pati gelar aksi cap jempol darah sebagai wujud cinta untuk Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Aksi ini pun merupakan perlawanan terhadap Muldoko yang diduga menjegal Anies Baswedan melaju menjadi calon presiden. Inilah aksi ratusan anggota Dewan Pimpinan Cabang Demokrat Kabupaten Pati yang melakukan aksi cap jempol darah. Tak main-main kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC Demokrat Pati Joni Kurnianto diikuti secara bergantian oleh anggota yang hadir. Mereka menusuk jempol masing-masing hingga mengeluarkan darah dan menempelkan jempol yang berdarah ke MMT yang telah disediakan. Aksi yang terselenggara di depan kantor DPC Demokrat Pati bukan tanpa alasan, bukan bermaksud menyakiti diri, namun sebuah aksi nyata, wujud kecintaan dan kesetiaan terhadap Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Tak hanya itu, Joni Kurnianto pun mengaku bahwa seluruh anggota Demokrat merupakan anak dari mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Tak hanya itu, aksi ini pun merupakan perlawanan terhadap dugaan Muldoko yang melakukan penjegalan Anies Baswedan untuk melaju memperebutkan kursi calon presiden. Hal ini tentunya membuat geram para anggota partai berlambang bintang Mercy ini. Joni Kurnianto selaku Ketua DPC Partai Demokrat mengungkapkan, aksi ini digelar di seluruh Indonesia secara serentak pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masing-masing DPC maupun DPP melakukan aksi cap jempol darah sebagai wujud kesetiaan terhadap partai ini.
Meski demikian, pihaknya pun nampak berapi-api menggelorakan dugaan penjagalan Anies Baswedan oleh Muldoko yang merupakan kepala staf presiden. Pihaknya pun meminta Presiden Joko Widodo untuk memecat Muldoko dikarenakan telah melanggar hukum yang ada. Tadi kita betul dengan Mas AHY. Berarti harga mati, Pak ya? Harga mati. Kita ini kan anaknya AHY, anaknya SBY. Jadi jangan aneh-aneh lah, kita udah sesuai dengan hukum dan aturan gitu loh. Presiden Jokowi harusnya segera memecat Muldoko atau membuang Muldoko dari rasa itu melawan hukum. Dia bukan anggota Partai Demokrat. KTP aja tidak punya. Ngomongnya jadi ketua partai. Sama aja pengen calon presiden tapi tidak punya KTP. Lucu banget gitu loh. Joni menegaskan jika melalui aksi ini tidak membuahkan respon, pihaknya akan menyiapkan armada untuk memberangkatkan 2.500 pengurus DPC Demokrat Pati untuk menggeruduk ke Jakarta. Hal ini untuk menumpas segala penekanan-penekanan secara politis yang tidak baik dan tidak sesuai dengan etika bangsa yang berpancasila. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langunharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204 Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce?
juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hataka Store Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hataka Store aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. 490 calon jamaah haji Pati diberangkatkan hari ini ke embarkasi Donohudan Kabupaten Boyolali dan akan diberangkatkan ke Bandara Jeddah Arab Saudi pada Sabtu 17 Juli sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Binar bahagia nampak menghiasi sorot mata para keluarga melepas calon jamaah haji Pati. Terlihat para keluarga dari berbagai wilayah di Pati memadati jalanan di depan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Sebanyak 490 calon jamaah haji diberangkatkan pada hari ini dengan rincian pemberangkatan. Pertama, kloter 78 sejumlah 135 orang pada pukul 10 pagi. Pemberangkatan kedua, kloter 79 sejumlah 355 orang pada pukul 1 siang. Sementara itu pemberangkatan akan dilanjutkan pada hari Sabtu 17 Juni 2023 mendatang untuk kloter 80, 81, dan 82. Calon jamaah haji yang berangkat pada hari ini nantinya akan menuju ke Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali via Semarang. Hal ini lantaran untuk menghindari kemacetan yang berada di wilayah Purwodadi. Pemberangkatan calon jamaah haji ini dipimpin langsung oleh penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro. Pihaknya berharap para calon jamaah haji dapat menjaga kesopanan dan kesantunan ketika beribadah di Mekah. Pihaknya pun berharap supaya para calon jamaah haji selalu diberi kesehatan hingga dapat kembali ke kampung halaman. Kloter 78 ini sebanyak 135 calon jamaah haji. Total calon jamaah haji dari Kabupaten Pati yang berangkat pada tahun ini sebanyak 1.451 orang. Jadi tentunya nanti setelah nanti ini tadi jam 10 kita lepas, nanti jam 1 juga kita lepas lagi. Sebanyak ada 8 bis, kemudian nanti malam jam 1 malam juga kita lepas lagi ada 8 bis lagi. Kemudian jam 4:30 dan terakhir besok adalah jam 1 siang. Jadi mudah-mudahan para calon jamaah haji nanti di sana diberi kemudahan, diberi keselamatan dan kembali lagi ke sini dengan utuh dan mudah-mudahan mabrur. Ini yang menjadi doa kita bersama. Sementara itu calon jamaah haji kloter 78 yang diberangkatkan pagi ini nantinya akan menginap terlebih dahulu di embarkasi Donohudan Kabupaten Boyolali dan akan diberangkatkan menuju Bandar Udara di Jeddah sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah pagi ini sudah mulai jalan kita untuk kloter SOC 78 sudah kita berangkatkan menuju embarkasi yang nanti akan disusul dengan kloter SOC 79 pada jam 1 siang. Alhamdulillah sampai dengan hari ini seluruhnya ready, tidak ada persoalan dan informasi terakhir dari embarkasi seluruh request visa yang kita ajukan untuk jemaah haji Kabupaten Pati sudah turun semua dan insya Allah tidak ada persoalan dan bisa berangkat. Hamid juga menyebut bahwa seluruh calon jamaah haji Pati telah mendapatkan visa dan tidak ada persoalan yang menyertai. Sehingga pemegang 1.451 visa dapat berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.
Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kick-off Grogolan Cup menandai bangkitnya persepakbolaan yang lama telah vakum di Kecamatan Dugoseti, Kabupaten Pati. Potensi ini diikuti 6 kesebelasan baik dari lokal hingga luar kecamatan. Setelah sempat terhenti, kini aktivitas persepakbolaan yang ada di Kecamatan Dugoseti, Kabupaten Pati kembali menggeliat dengan adanya kick-off Grogolan Cup. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian sedekah bumi yang ada di Desa Grogolan, Kecamatan Dugoseti. Kades Grogolan Sayogo mendorong pemuda yang ada di wilayahnya untuk kembali meramaikan dunia sepak bola. Pihaknya meminta kegiatan seperti ini dapat menjadi semangat generasi muda untuk mengembangkan potensinya. Selain itu, melalui kegiatan kali ini diharapkan mampu memupuk rasa kebersamaan dan persaudaraan antar warga. Selain itu, dari adanya turnamen ini, nantinya dapat menjaring atlet-atlet sepak bola yang berbakat dan memiliki potensi besar. Dalam rangka sedekah bumi, kita mengadakan turnamen Grogolan Cup yang kebetulan pada pertandingan pertama pada sore hari ini, tuan rumah dari PSD Grogolan melawan S Bageng dari Gembong ya Mas, Kecamatan Gembong ya. Ya sebenarnya ini untuk menyegarkan persepakbolaan di Kecamatan Dugoseti ya, karena pada muda saya dulu itu setiap Agustus tuh ada turnamen antar desa di Kecamatan Dugoseti yang bertempat di Alasdo Mas. Mudah-mudahan dari kegiatan sore hari ini nanti kita bisa menjadikan motivasi kita untuk kembali menghidupkan sepak bola di Dugoseti. Diketahui 6 tim turut meramaikan Grogolan Cup 2023 ini. Selain tuan rumah PS Grogolan, juga diikuti PS Alasdowo dari Kecamatan Dugoseti. Sementara dari luar kecamatan, turut bertanding Guru Celuak FC, Bageng FC Gembong, Abal-Abal FC Tayu, serta Gagelan FC Pati. Sementara itu, pada laga perdana ini, tuan rumah PS Grogolan berhasil meredam permainan Bageng FC dengan 2 gol tanpa balas. Sedangkan pada pertandingan selanjutnya, Abal-Abal FC Tayu akan menghadapi PS Alasdowo. Dari Pati, tim Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Dinas Pertanian dan Pangan Dintanpan Kabupaten Rembang melakukan sidak hewan kurban di Desa Gunung Sari, Kecamatan Kaliori, guna memastikan kondisi hewan siap untuk korban. Petugas kesehatan hewan dan dokter hewan mengecek satu persatu kondisi sapi dari melihat mulut sapi untuk memastikan aman dari PMK. Pengecekan dan pemeriksaan ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, agar masyarakat yang ingin berkorban merasa tidak cemas dan dipastikan aman dari penyakit PMK hingga wabah menular. Dintanpan mengonfirmasi dari pemeriksaan yang telah dilakukan, pihaknya belum menemukan suatu kasus atau penyakit pada hewan kurban. Dintanpan Kabupaten Rembang juga mengklaim telah melakukan vaksinasi sebanyak 170.000 hewan kurban yang dimulai dari awal tahun hingga sekarang. Dari sisi harga untuk saat ini ada di angka kisaran 50 hingga Rp55.000 per kilogramnya. Angka ini bisa saja berubah dan mengalami kenaikan menjelang atau mendekati Idul Adha, yang biasanya bisa tembus Rp60.000 per kilogramnya. Agus Iswan Haswanto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang mengatakan bahwa untuk hewan kurban di Rembang sudah siap dan Dintanpan juga sudah membentuk tim untuk mengecek ke pengepul-pengepul sapi dan memastikan ada tidaknya penyakit menular pada hewan kurban, khususnya pada sapi. Sementara itu untuk stok hewan kurban di Rembang sejauh ini masih tergolong aman, yakni untuk stok sapi di angka 800 sampai 1000 ekor, sementara kambing sekitar 3.500 sampai 4.000 ekor. Hewan-hewan kurban menjelang Idul Adha, kami sudah membentuk tim, sudah bergerak di minggu yang lalu untuk pengecekan ke titik-titik pengepul ternak calon hewan kurban untuk memastikan ada tidak potensi penyakit menular.
Pihaknya juga mengatakan ada beberapa ekor sapi yang memiliki bobot di atas rata-rata yang nantinya akan ditawarkan ke Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pihaknya juga mengatakan bahwa sudah ada 170.000 ekor sapi yang sudah divaksin serta aman dari PMK dan LSD. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.